Hai teman-teman, hari ini saya akan merakit PC untuk keperluan kantor. Casing yang saya gunakan adalah merek XYZ XL5 yang sudah dilengkapi dengan PSU 380 watt. Jadi untuk kali ini saya tidak perlu membeli PSU terpisah lagi. Mainboard yang saya pakai adalah Gigabyte A520M K version 2. Format micro ATX sudah mendukung prosesor Ryzen 3000 hingga 5000. RAM DDR4 sampai 64GB dan sudah ada slot M2 untuk SSD. Cara buka kunci soket prosesor adalah menekan ke bawah dan didorong ke samping. Prosesor yang saya pakai adalah Ryzen 5 3400K, soket AM4, sudah dilengkapi CPU fan bawaan dan kartu grafis terintegrasi. Performanya cukup tangguh untuk kebutuhan kantor dan hiburan ringan. Saat memasang prosesor ke mainboard, pastikan tanda segitiga di prosesor sejajar dengan tanda panah di mainboard. Kunci prosesor dengan menurunkan tuas lalu pasang kembali ke posisi semula seperti awal. Untuk memasang CPU fan bawaan, lepaskan terlebih dahulu braket bawaan mainboard dengan membuka 4 baut penguncinya. Pemasangan CPU fan cukup sederhana, tinggal sejajarkan baut bawaan pada fan dengan dudukan ulir di mainboard, lalu tinggal dikencangkan. Tips, jangan langsung mengencangkan baut di satu sisi sampai habis ya. Kencangkan secara bergantian sedikit demi sedikit di setiap sisi supaya posisi fan tetap rata dan tidak miring. Pasang konektor kabel fan ke header pada mainboard. Biasanya header ini diberi label CPU fan di papan mainboard. RAM yang dipakai adalah DDR4 merek SK Hynix, nggak ada RGB atau heatsink, cuma PCB polos tapi yang penting kencang dan stabil. Buka pengunci slot RAM, lalu masukkan RAM dengan menekannya hingga terdengar suara klik, dan pastikan RAM sudah terkunci dengan benar. Untuk pemasangan SSD M2 di mainboard ini tidak perlu menggunakan skrup, cukup lepaskan plastik penahan yang ada di mainboard dengan ditarik. SSD yang digunakan adalah Phenom RX 512GB yang sepertinya merupakan brand asal Indonesia. Belum memasang skrup mainboard ke dalam casing, sambungkan terlebih dahulu konektor casing ke header mainboard. Akan sulit melihat indikator header jika mainboard sudah terpasang di casing. Kalau konektor casingnya tidak ada tanda plus atau minus, biasanya terpasang terbalik pun tidak masalah sih, karena bakalan berfungsi seperti biasa juga. Untuk pasang konektor audio dan USB cukup disesuaikan dengan posisi pin karena selalu ada slot pin yang kosong sebagai panduan.
Pasang konektor ATX24 dari power supply ke mainboard, biasanya ini adalah konektor yang paling panjang. Konektor ini tidak mungkin terpasang terbalik karena bentuk pin dari posisi klipnya hanya pas dari satu arah. Sekarang kita pasang konektor EPS buat daya CPU, biasanya ada di bagian atas mainboard. PSU bawaan ini cuma kasih konektor 4 pin, tapi nggak masalah sih, tinggal pasang sesuai bentuknya saja, nggak akan terbalik. Cuman kalau nanti kamu pakai CPU yang butuh daya lebih besar, aku saranin sih ganti PSU yang ada konektor APS 8 pin biar lebih aman. Untuk fan saya pakai deep cool 120mm. Fan ini saya pasang di bagian samping sebagai intake supaya ada udara segar masuk dan komponen di dalam tetap dingin. Di bagian belakang sebenarnya bisa dipasang fan ukuran 80mm sebagai exhaust, tapi kali ini saya tidak memasangnya. Pasang konektor kabel fan ke header di mainboard. Biasanya header ini ditandai dengan tulisan HCS fan, tapi di beberapa mainboard juga ada label lain seperti CHA atau AUX fan. Fungsinya sama aja ya. Untuk power, fan ini memang harus langsung dari PSU, jadi kita tinggal hubungkan dengan konektor Molex dari PSU. Sebelum casing ditutup, sebaiknya kita tes dulu apakah semua komponen sudah menyala dengan normal. Kalau sistem bisa boot tanpa masalah, kita bisa tutup casingnya. Perhatikan juga jalur kabel, jangan sampai ada yang jatuh atau menutupi fan CPU. Jadi deh rakitan PC-nya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu like dan subscribe.